Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah in jannatan indal liman ittaqa qala ta'ala Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ya Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa wa la la tamutunna illa wa antum muslimun. kaum Kaum muslimin muslimin rahimahullah, rahimahullah, kita berjumpa kembali dalam kajian. kajian ulumul hadis. Kita Kita sedang sedang berbicara berbicara tentang tentang kritik terhadap terhadap isu yang yang dianggap dianggap hadis oleh umat, umat, padahal padahal itu itu belum belum tentu apakah apakah hadis atau bukan. Dan pada pertemuan yang lalu sudah sampai nomor 10 dan sekarang nomor 11. Jadi nomor 10 itu cukup banyak, sudah 10 macam contoh. Nah, sekarang nomor 11 yaitu pohon dianggap lambang Islami. Ini tentu saja Anda pernah dengar ya di kalangan umat bahwa pohon itu sebagai lambang Islami. Ini berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian lihat atau tidakkah kamu lihat kaifa daraballahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Daraballah membuat ya. Daraballahu, Allah membuat masalah perumpamaan kalimat thayyibatan yang baik kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik asluha sabitun wa far'uha fis sama, karena akarnya menghunjam ke bumi sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Nah, oleh ulama ini katanya bahwa pohon itu merupakan lambang Islami karena disebut di dalam Al-Quran sebagai asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi dengan membacakan ayat ini, orang tersebut meyakinkan hadirin bahwa apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah pohon beringin. Tentu saja kritik ini saya tidak ada kaitan dengan urusan pohon yang menjadi lambang partai tertentu atau kelompok tertentu, karena yang menggunakan pohon itu cukup banyak kan lambang itu. Cuman yang ingin saya kritik yang menandaskan bahwa pohon beringin itu sama dengan pohon yang digambarkan di dalam Al-Quran, dalam perumpamaan. Karena katanya akarnya akan menghunjam ke bumi, terpancar. Kemudian cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Sehingga itu kan bisa meyakinkan orang dengan mengungkap pohon tersebut bahwa sebagai lambang Islami. Karena di akarnya menjulang ke angkasa karena sudah susah rungkat itu kan.
tempat angin juga. Kemudian cabang-cabangnya menuju angkasa bisa tempat berlindung. Maka kan itu seakan-akan yakin ya, anjuran ke angkasa itu. Karena saya sebagai pengerti, ya, maka sangat terhentak oleh pandangan tersebut. Maka sebelum menyampaikan makalah itu, saya harus menanggapi dalam diskusi itu. Saya katakan pada orang yang menyebut pohon sebagai lambang Islami. Mohon maaf, itu harus kita lihat apa benar pohon yang dilambangkan Al-Quran itu sebagai pohon beringin. Coba kita lanjutkan ayat itu. Kalau tadi kan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha sama. Ya bolehlah kalau ayat ini dilambangkan sebagai pohon beringin tersebut. Namun kita harus ingat ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu menandaskan tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas la'allahum yatadakkarun. Yaitu berbuah setiap saat kullahinin bi'idni rabbiha dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayadribul amsal, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan linnas bagi manusia la'allahum yatadakkarun agar mereka mau berpikir. Nah, coba apakah pohon yang saya sebutkan itu berbuah? Apa buahnya? Bisa enggak dinikmati? Karena di sini tu'ti ukulaha. Bahkan bukan hanya buah di sini ya. Tu'ti ukulaha. Jadi memberikan yang bisa dimakan. Jadi itu kalau tu'ti ukulaha itu bisa daunnya, bisa buahnya, bisa bunganya, bisa apalagi cabangnya, bisa juga kulitnya. Itu diukulaha, karena ukul bisa dinikmati oleh manusia. Kullahinin tanpa batas. Dan itu dengan izin Allah. Nah, ini perumpamaannya. Setelah kita baca ayat itu dua-duanya, tidak hanya sampai kisama, maka Al-Quran itu mengungkap bahwa kalimat thayyibah, kasajarah thayyibah itu pertama akarnya menjam ke bumi, cabangnya menuju ke angkasa, karena asluha sabitun wa sama. Tapi berikutnya memberikan makanan. Sini saya tulis buah pada sebetulnya kalau ukul itu belum tentu bukan hanya terbatas pada makanan yang bisa dimakan itu. Bisa pucuknya, kan pohon pucuknya bisa dimakan seperti rasa mala. Rasa mala itu menjulang ke angkasa pohonnya. Tapi itu pucuknya, daunnya itu kan bisa dimakan ya. Atau mangga, buahnya bisa dimakan, pucuknya bisa dimakan. Kulitnya bisa dimakan. Kalau yang kulitnya mah apa? Kina yang bisa dijadikan obat. Jadi jelas itu tidak sesuai kalau pohon beringin ada daun apa tidak bisa dimakan, buahnya juga pahit ya. Atau kulit pohonnya juga belum bisa dimakan. Karena berikan makanan di situ. Jadi tidak hanya akarnya menjam ke bumi, tapi juga paruh sama, yang kedua cabangnya menuju angkasa, dan yang ketiga memberikan makanan setiap saat. Jadi kalau pohon beringin mah tidak cocok ya. Dengan demikian perlu dikatakan bahwa pohon itu tidak memenuhi syarat, yaitu utamanya yang ketiga.
saja diskusi namanya juga ya. Yang saya sampaikan bukan menyoroti partai, tapi apabila pohon diumpamakan di dalam Al-Quran, itu pohon tersebut ternyata tidak cocok. Bukan pula menuduh atau memvonis bahwa partai yang berlambang pohon tersebut sebagai bertentangan. Enggak, Sunan Nabi. Yang perlu dikritisi adalah mendalili suatu partai dengan ayat yang sebenarnya tidak tepat. Ya. Jadi kalau mendalili partai dengan ayat itu tidak tepat, apalagi partai di Indonesia, partai manapun kan agak sulit didalili oleh ayat itu. Karena partai di Indonesia yang berlandaskan akidah Islam, partai mana ya? Saya juga masih bertanya-tanya. Yang mencantumkan akidahnya itu akidah Islam. Ya mungkin P3 atau PKS memakai akidah Islam lambangnya. Ya PBB ya. Itu gunakan akidah Islam. Mana lagi yang saya tidak kenal di partai itu. Tapi walaupun berakidah Islam mencantumkan di dalam anggaran dasarnya, tetap saja masih tanda tanya sampai di mana memperjuangkan agama Islam. Karena pada dasarnya yang diperjuangkannya apa? Kalau landasannya tidak menyebut akidah Islam, tapi yang diperjuangkan Islam, nah itu bagus. Apalagi kalau akidahnya Islam, kemudian yang diperjuangkannya juga Islam, lalu segalanya demi kepentingan Islam, nah, itu baru bagus. Jadi bukan hanya paruh hubungan kalau itu, tapi memang harus melambangkan, harus diperjuangkan. Tapi sebaliknya, walaupun namanya berakidah Islam, tapi kalau tidak memperjuangkan kemajuan Islam, masih tetap dipertanyakan. Kritik selanjutnya terhadap mas kawin dengan mushaf Al-Quran. Nah, ini banyak pernikahan yang walimahnya diselenggarakan dengan mewah. Bahkan tahun 2007 itu ada beberapa pejabat, karena pada saat itu kan belum pandemi, jadi belum ada aturan ya. Dan mantan pejabat serta artis yang menyelenggarakan pesta pernikahan itu menghabiskan dana miliaran rupiah. Tapi anehnya untuk mas kawin atau mahar hanya dengan alat sholat dan mushaf Al-Quran yang tentu saja tidak sampai jutaan. Kan mushaf Al-Quran berapa sih harganya? Paling mahal juga 1 juta ya. Enggak, mushaf Al-Quran 1 juta. Mungkin sampulnya dari perak atau tulisannya dari emas. Terus alat sholat ada enggak yang 1 juta? Ya mungkin kalau alat sholat yang mahal-mahal. Tapi yang kita soroti, kenapa mas kawinnya itu dengan mushaf Al-Quran dan alat sholat? Padahal kita yakin Rasulullah itu belum pernah nikah menggunakan mas kawin mushaf Al-Quran. Kenapa kita berani mengatakan Rasulullah belum pernah nikah dengan mushaf Al-Quran? Karena di zaman Rasul kan Qurannya belum jadi mushaf.
Quran itu dijadikan mushaf kan zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah SAW ada mushafnya juga. Begitu pula zaman Abu Bakar. Zaman Umar juga kan masih proses ya. Karena dikembangkan, diperbanyaknya itu zaman Utsman bin Affan. Jadi akhir-akhir ini banyak yang beranggapan bahwa mas kawin dengan kedua barang tersebut lebih sakral dan mengikuti sunnah Rasul pakai dalil seperti yang akad di masjid yang saya kritik sebelumnya ya. Dan ternyata Rasulullah SAW itu belum pernah akad di masjid dan akad di orang lain. Jadi akhir-akhir ini banyak yang beranggapan bahwa mas kawin itu dengan kedua barang tersebut lebih sakral dan mengikuti sunnah Rasul. Tahukah kita bahwa di zaman Rasulullah SAW belum ada mushaf dan tidak pula dikenal dengan alat sholat. Al-Quran ditulis secara resmi dalam bentuk mushaf adalah pada zaman Umar bin Khattab. Menjadi khalifah yang penulis utamanya adalah Utsman bin Affan. Al-Quran sejak zaman Rasulullah telah ditulis memang oleh sahabat. Tapi dalam bentuk dan tempat yang beraneka ragam. Dia belum diseragamkan seperti zaman Umar bin Khattab. Jadi jelas di zaman Rasulullah belum ada mushaf yang berbentuk buku seperti saat ini. Jadi bagaimana bisa saat itu sahabat menikah dengan mas kawin berbentuk mushaf Al-Quran. Ada seorang sahabat yang tidak mampu menyediakan perhiasan untuk mas kawin. Justru diperintah oleh Rasulullah SAW mencari walaupun khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Rasulullah SAW tidak memerintah sahabat itu untuk membayar mas kawin dengan tulisan Quran. Rasulullah SAW membolehkan sahabat tersebut membayarnya dengan mengajar Al-Quran karena benar-benar tidak mampu. Tapi bukan dengan mushaf, bukan dengan buku, bukan dengan buku Al-Quran. Kita perhatikan hadis yang secara panjang lebar di sini saya kaji di dalam kajian hadis. Bisa Anda lihat di YouTube saya, Munkaha ini pada kajian hadis ya. Kajian hadis nomor berapa itu ya? Tentang seorang hadis nomor 2 ya. Judulnya nikahkan aku. Karena di situ dikatakan an Abi Hazim an Abihi an Sahal bin Sa'id as-Sa'idi qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang menghadap kepada Rasul yang mengatakan ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi, aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu. Rasul pada saat itu karena ilaiha, Rasul menaksirnya, melihatnya. Faso'adan nadrofiha fasowabahu, dia melihat seksama sehingga mundar-mandir supato'a pemandangannya Rasulullah SAW roksahu kalanya itu. Falamma ro'at al-mar'ah, maka tatkala si perempuan itu melihat annahu lam yakti hasyai'an, ternyata Rasul itu tidak berminat kepada perempuan yang menawarkan diri, jalasat, maka dia duduk. Faqoma rajulun, karena si perempuan itu duduk bukan putus asa, tapi dia berdiam diri ya, karena ada penawaran diri kepada Rasul. Rasul tidak menerima. Maka beliau
berdiam diri. Jalasan. Faqoma rajulun, maka seorang laki-laki berdiri min ashabi dari sahabat Rasul. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, illam yakun laka biha hajah, jika engkau tidak bermaksud, jika engkau tidak berminat, atau jika engkau tidak naksir, tidak terpikat, tidak terpesona oleh perempuan itu, fazawwijniha, nikahkan saja kepadaku. Kalau engkau tidak berminat, udah nikahkan saja kepadaku. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, fahal indaka min syai', apakah Anda punya sesuatu untuk dijadikan mas kawin? Faqala, maka si sahabat itu menjawab, la, tidak. Wallah, demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasul, saya kalau untuk mas kawin saya tidak punya, tapi untuk nikah saya mau. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, idhab ila ahlik, pergilah engkau kepada keluargamu. Fandur, maka cari, hal tajidu syai'an, apakah Anda menemukan sesuatu untuk diberikan? Padahaba, maka si laki-laki itu pergi, sumaroja'a, dan kembali lagi. Faqala, dia mengatakan, la wallah ma wajadtu syai'an. Ya Rasulullah, saya benar-benar datang kepada keluarga, ternyata keluarga saya tidak punya apa-apa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, undur balau teman min hadidin, undur walau khatiman min hadidin, carilah walaupun cincin dari besi. Jadi yang diperintahkan oleh Rasul pada laki-laki itu mencari hiasan untuk mas kawin itu, walaupun cincinnya dari besi. Apa itu cincin dari besi? Baut atau sekrup. Ya. Fadahaba, kemudian dia pergi sumaroja'a, lalu kembali lagi, dan dia mengatakan, la wallah, aku tidak menemukan demi Allah ya Rasulullah, walau khatiman min hadid, walaupun cincin dari besi. Walakin tapi inilah yang aku pakai. Kata sahabat, tidak. Apa yang ditunjukkan, dia tawarkan bagaimana falah nisfuhu. Saya berikan sebagian aja setengahnya untuk mas kawin pada perempuan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma tasna izari, apa yang kamu perbuat dengan pakaianmu? In labisatu, apabila dipakai, maka lam yakun alaiha min syai'un, tidak cukup bagimu. Dibalik ya. Atas naudi jari in labistahu, jika kamu pakai, maka tidak punya bagi perempuan min syai'un. Wa in labisatu, apabila perempuan yang pakai, lam yakun alaika min syai'un, maka bagimu tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana bisa kamu perbuat dengan si pakaian tersebut? Fajalasar rajul, maka si sahabat itu duduk termenung. Hatta idza tola majlisuhu, sehingga panjang tempat duduknya, jadi duduknya lama ya. Qoma,
Kemudian berdiri. Fara'ahu maka Rasulullah SAW lihat muwalian. Karena sudah berdiri mau pulang, maka Rasulullah SAW melihat. Fa'amaro bihi. Yang dia perintah dunia dan dipanggil para majaat tatkala kembali lagi. Qala maka Rasulullah bersabda, "Mada ma'aka minal Qur'an." Mada ma'aka minal Qur'an. Apa yang kamu mampu, yang kamu dapat, yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Qala maka sahabat tersebut mengatakan ma'i suratu kada wa suratu kada. Nah, beliau menyebut ini saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, ada yaitu faqala maka Rasul bersabda taqra'una ala al-dhahri qalbi. Apakah kamu, kalau saya terjemahkan harfiahnya begini, Rasul bersabda taqra'una, kamu baca dari dohri belakang kolbi hatimu. Apakah kamu bisa membaca dari belakang hatimu? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bukan belakang hati. Jadi taqra'una dohri kolbi. Apakah kamu bisa membaca di luar kepala? Maka orang tersebut menjawab, sahabat tersebut menjawab, "Na'am, ya Rasulullah. Saya hafal surat ini. Maka Rasul bersabda, "Idhab, pergilah. Kalau begitu, faqad malak tuha bima ma'aka minal Qur'an." Maka aku nikahkan kepadamu dengan apa yang ada di dirimu dari Al-Quran. Dan di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dikatakan, ajarilah istrimu itu 20 ayat. Jadi dibatasi oleh Rasulullah SAW. Kan jadi jelas berdasar ayat ini yang jadi mas kawin itu utamanya adalah perhiasan perempuan walaupun cincin dari besi. Kalau alat sholat dan Quran mah itu bukan menurut saya tidak termasuk perhiasan. Maka yang paling tepat itu perhiasan. Dan memang Rasulullah Aisyah juga pernah ditanya tentang apa saja mas kawin yang diberikan Rasul kepada istrinya dan berapa harganya. Maka Aisyah itu menjawab, "Kana sodaqu li ajwajihi sintai asyrota uqiyatan wa nasyan." Adalah mas kawin Rasul yang diberikan kepada istrinya sintai asyrota uqiyatan wa nasyan. Itu 12,5 uqiyah. Ya, dengan demikian mas kawin itu sebesar 12,5 uqiyah. Dan satu uqiyah itu kan senilai 40 dirham. Satu uqiyah itu. Artinya 12,5 uqiyah itu berarti sekitar 500 dirham. Dalam nisab zakat kan dikemukakan bahwa nisab perak itu 200 dirham dan nisab emas 20 dinar. Jadi harga dinar itu di zaman Rasul maupun ulama Rasulin 10 dirham. Jadi jika melihat perhitungan zakat yang dikemukakan di Sukordowi, 20 dinar itu bernilai 85 gram emas. Itu harga 1 dinar. Karena 1 dinar itu 4,25 gram. Artinya jika dihitung saat ini 50 dinar adalah 212,5 gram emas. Itu yang rata-rata mas kawin yang digunakan oleh
Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang emas itu harganya 1 juta, berarti kan sekitar 212,5 juta. Jadi walaupun Rasulullah SAW boleh menikah tanpa mas kawin, tapi beliau sangat menghargai kaum wanita, maka menggunakan mas kawin yang mahal. Jadi kalau tadi mas kawin dengan alat sholat atau dengan mushaf Quran perlu dikritik. Jadi saya bukan berbicara hukumnya bagaimana, tapi itu perlu dikritik. Ya. Jadi bukan hukumnya bagaimana, tapi perlu dikritik. Wah, Bang Sumadi dari Yordan. Makasih Sumadi. Kita ketemu lagi lama. Jadi mas kawin dengan mushaf Al-Quran itu perlu dikritik. Kalau disebut hukum makan bisi nyamuk. Kemudian umroh berulang ketika haji. Nah, ini juga apa sih sebenarnya yang dijadikan rujukan dalam membawa jamaah melakukan manasik haji? Dan dalam berbagai hadis dan riwayat haji Rasulullah SAW tidak ada yang berdasar keterangan dari Rasul atau sahabatnya menunaikan umroh berulang kali dalam satu kali berangkat haji itu masih perlu dipertanyakan. Kenapa perlu dipertanyakan? Karena Rasulullah SAW ketika berhaji sampai ke Mekah itu kan malam 4 ya. Malam 4 itu tanggal 3 malam ke-4 Dzulhijjah. Dan beliau itu pagi-paginya kan berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Hanya Aisyah pada saat itu yang tidak bisa karena mengalami menstruasi. Jadi Aisyah itu tidak ikut tawaf sa'i. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW melaksanakan umroh yang terdiri dari tawaf sa'i. Jadi kalau Rasul umroh ya pokoknya melaksanakan tawaf dan sa'i aja. Karena ada yang mengatakan Rasul itu bukan haji tamatu. Kenapa? Karena tidak halul setelah tawaf dan sa'i. Dan oleh Rasul itu dibagi jamaah itu kepada tiga kelompok yang pertama yaitu oleh Rasul disuruh tahallul seperti Jabir bin Abdillah. Ketika Jabir bin Abdillah bertanya, tahallul bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bisa gaul istri, tahallul beneran. Kemudian kelompok yang kedua oleh Rasul disuruh tetap dalam keadaan ihram karena dia membawa hewan dari rumahnya masing-masing. Karena membawa hewan dari rumahnya masing-masing, maka tetap haji qiran. Ada lagi, yaitu yang belum sempat tawaf dan belum sempat tawaf, tidak bisa sa'i, yaitu seperti Aisyah harus tetap dalam keadaan ihram. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW menunggu masa haji tanggal 8, tadi tanggal 4 sampai tanggal 8 kan ada 4 hari itu. Kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, Rasul sampai ke Makkah, fatofa kemudian tawaf, wasa'ad dan sa'i, baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah,
walam yaqrab al-Ka'bah ba'da tawafi. Beliau itu tidak mendekati Ka'bah setelah tawaf pertama itu. Hatta roja'a min Arafah. Sehingga dia pulang dari Arafah. Dan menurut Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, yang dimaksud dalam yaqrab al-Ka'bah pada hadis Bukhari ini ialah Rasul tidak melakukan tawaf sehingga pulang dari Arafah untuk tawaf ibadah. Kalau setelah tawaf, kalau Arafah kan artinya tawaf ibadah. Rasul tidak pernah tawaf. Kalau tidak pernah tawaf, otomatis tawaf sunat juga enggak. Sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah itu. Karena umroh itu kan terdiri dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan halul. Jika dalam hadis ditegaskan bahwa Rasul tidak pernah mendekati Ka'bah selama menunggu hari Mina, jelas bahwa beliau sahabat tidak melakukan umroh bolak-balik selama menunggu prosesi haji 8 Dzulhijjah hingga pulang dari Arafah. Nah, baru Aisyah melakukan umroh setelah mabit di Mina. Karena setelah mabit di Mina, karena memang beliau belum berumroh, belum melakukan tawaf dan sa'i. Nah, disebabkan haid. Dan di dalam riwayat yang lain diterangkan Aisyah itu diantar oleh adiknya atau kakaknya itu nama Abdurrahman bin Abi Bakar, putra Abu Bakar. Nah, beliau itu diantar dan ternyata yang tawaf yang ihram untuk umroh pada saat itu hanya Aisyah, kakaknya itu enggak. Jadi seperti tadi saya katakan, saya tidak bicara tentang hukum, tentang bagaimana di dalam proses ini perlu dikritik. Umroh berulang kali, waktu ibadah itu perlu dikritik dalilnya. Jadi ini judulnya juga bukan vonis hukumnya, supaya mendebatkan dalil-dalilnya. Ada enggak di zaman Rasulullah SAW. Ke-14 nanti aja ya, karena ini sudah cukup waktu kajian kita. Insyaallah bersambung ke bagian D, bagian keempat. Kita akhiri perjumpaan kita. Alhamdulillah Bang Bilal dari Yordan sudah bergabung bersama kami. Sono betul dengan Bilal. Insyaallah kali-kali lagi ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.